Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta didik PKBM Bestari. Ini adalah malam hari ini kita akan belajar melanjutkan modul kita gitu ya. Lebih tepatnya ini untuk yang teman-teman di paket B. Kita akan belajar modul 10 unit pertama, yaitu tentang komunikasi persuasif. Sebelumnya ada beberapa gambar yang ingin saya tunjukkan dulu ke teman-teman begitu ya. Nah, ini ada gambar yang sangat familiar dengan kita atau mungkin dengan anak-anak kita gitu ya. Ada gambar Dora gitu kan ya. Yang mungkin kalau kita melihat filmnya, kita biasanya diajak, ayo ikuti, ayo katakan sweeper jangan mencuri atau apalah kata-kata yang lain. Nah, gitu kan. Ada kalimat ayo ikuti gitu kan. Ayo tirukan. Nah, kemudian begitu juga ketika misalnya kita menyaksikan demo memasak gitu ya yang mengajarkan kita untuk airnya segini saja atau misalnya gunakan api sedang. Nah, ini ada kata-kata yang nanti mau tidak mau kita akan mengikuti kata-kata tersebut. Kemudian juga dengan pidato, beberapa hal banyak yang ketika kita mendengarkan pidato berupa ajak-ajakan misalnya mari kita jaga lingkungan kita dengan misalnya mendaur ulang sampah yang kita gunakan atau yang sebagainya. Begitu juga gambar yang terakhir, ini ada orang yang kampanye. Begitu juga kampanye misalnya mari pilih saya gitu kan ya, yang seringkali seperti itu, atau jangan lupa pilih nomor sekian. Nah itu kata kuncinya di komunikasi persuasif. Nah, biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Kalau kita bisa tatap muka, saya bisa tanya secara langsung ke teman-teman. Pernah tidak sih misalnya kita ketika berbicara tidak banyak orang, misalnya dengan teman kita saja, pernah tidak kita itu terpengaruh dengan yang dia sampaikan atau terbujuk misalnya, ini ada tempat makan yang asik, makanannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita yang mendengarkan menjadi, oh kapan-kapan kayaknya boleh coba nih gitu ya. Ini kita menjadi terpengaruh. Atau justru sebaliknya, pernah tidak teman-teman ketika berbicara dengan temannya, ini justru teman-teman yang memberikan pengaruh atau membujuk ya, sama misalnya belanja di toko ini itu seperti ini, banyak diskonnya misalnya, banyak potongannya. Nah, atau yang mungkin yang lebih sering ya di pidato, kemudian di komunikasi di sehari-hari yang lainnya, itu tadi contohnya ya, ketika mau berbicara dengan teman kita, sebenarnya adalah komunikasi persuasif. Kata kuncinya adalah gitu ya, sebenarnya apa sih komunikasi persuasif gitu ya. Nah, di sini saya coba pisahkan dulu dari masing-masing kata gitu ya. Mulai dari komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicare, artinya menyampaikan. Nah, kemudian kalau komunikasi sendiri itu diterjemahannya adalah menyampaikan pesan dari pesan informasi dari komunikator ke komunikan. Komunikator ini adalah kita yang menyampaikan pesan, sementara komunikan adalah orang yang menerima pesan kita. Nah, persuasif kata kuncinya adalah mempengaruhi, meyakinkan, sebenarnya bisa ditambahkan satu lagi, membujuk. Merayu begitu ya. Nah, secara garis besar teman-teman semuanya, komunikasi persuasif ini adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, atau juga perilaku, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Misalnya yang paling sering adalah SPG gitu ya, misal ketika menawarkan produknya, oh ini keunggulannya seperti ini, dia bisa tahan lama, kemudian dia tahan lama, atau dia akan ditaruh di berbagai baik suhu ruang atau suhu luar, dia kondisi barangnya tetap. Nah, dia berusaha untuk mempengaruhi kita gitu kan, untuk mau membeli produknya. Itu salah satu komunikasi asertif. Begitu juga tadi seperti ya ketika ada gambar Dora, ayo ikuti aku teman-teman, katakan sweeper jangan mencuri, atau tadi ketika digambar kampanye, jangan lupa pilih nomor ini, atau jangan lupa pilih saya. Nah, ini adalah tujuannya adalah untuk mempengaruhi kita agar
mau mengikuti apa yang dilakukan oleh yang memberi pesan. Nah, teman-teman, artinya komunikasi persuasif bisa disampaikan secara langsung, mungkin kalau iklan, kemudian pidato, kampanye itu yang secara langsung. Tapi ada juga komunikasi persuasif yang melalui teks, otomatis teksnya juga teks persuasif. Nah, apa sih tujuan dari adanya teks persuasif ini? Yang pertama adalah untuk meyakinkan pembaca untuk percaya atau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Si penulis teks ini gitu ya artinya. Teks penulis ini pengennya itu membaca melakukan ini. Nah, kemudian tujuannya juga memberikan bukti yang spesifik dan meyakinkan. Nah, ini ciri-ciri teks persuasif adalah berupa kalimat ajakan. Makanya tadi di depan, ayo ikuti saya, mari membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat ajakan. Di sini coba saya buat sesederhana mungkin terkait ajakan adalah anjuran atau permintaan untuk berbuat sesuatu. Ditandai dengan kata-kata marilah, ayo, hendaknya, sebaiknya gitu kan. Kemudian banyak lagi kata-kata yang menunjukkan bahwa ini kalimat ajakan. Kalau misalnya ayo olahraga pagi gitu, misalnya ayo makan siang, mari makan siang. Nah, itu kan kata-kata ajakan. Nah, teman-teman kalau tadi sudah mengetahui pengertian, kemudian tujuan, kemudian apa sih ciri-ciri teks persuasi, sekarang saya mencoba berbagi informasi terkait struktur teks persuasif. Maaf ya, ini tulisannya kurang strukturnya, bagian-bagiannya. Bagaimana sih biar kita bisa menyusun teks persuasif gitu ya. Yang pertama adalah pengenalan isu, yaitu berupa pengantar mengenai masalah yang akan dibicarakan. Nanti akan saya kasih contoh di teks secara langsung ya. Ini saya jelasin dulu strukturnya. Pengenalan isu, kemudian argumen. Nah, argumen ini tidak hanya argumen-argumen kita saja atau pendapat-pendapat kita saja, tetapi juga diberikan fakta-fakta. Kemudian karena persuasif tadi adalah untuk mempengaruhi, otomatis ada yang namanya ajakan gitu ya. Otomatis struktur ajakan ini jelas ada. Selanjutnya adalah penegasan kembali atau berupa apa sih keseluruhan dari teks tadi yang mau disampaikan apa, itu diulang kembali di akhir. Nah, teman-teman bisa baca dulu teks ini gitu ya. Tubuh kita butuh banyak asupan air putih. Bila kekurangan air putih, tubuh jadi dehidrasi. Selain haus, bila dehidrasi dibiarkan, akan mengakibatkan sesak nafas, denyut nadi cepat tapi lemah, demam, tekanan darah rendah, kulit kering, bahkan menyebabkan kehilangan kesadaran atau pingsan. Teman-teman bisa melanjutkan sendiri ya, baca ini. Sampai pada di sini disebutnya minumlah ketika bangun tidur. Nah, minumlah ini sebenarnya perintah ya teman-teman ya. Ini ajakan gitu kan. Nah, ini sudah salah satu bagian dari teks persuasif yang di sini adalah ajakan. Tadi ada 4 hal gitu ya, mulai pengenalan isu, kemudian argumen yang dilengkapi dengan fakta, kemudian ajakan, selanjutnya lagi tadi ada penegasan kembali. Lah di sini ada kata-kata minumlah. Nah, menyuruh, mengajak gitu kan ya. Oke, setelah dibaca, nah ini coba saya potong per bagian. Pengenalan isu, sebenarnya yang mau dikenalin sama penulis di teks tadi adalah minum air putih itu penting, itu perlu. Nah, di sini coba dijelasin dulu. Tubuh kita butuh banyak asupan air putih. Bila kekurangan air putih, tubuh menjadi dehidrasi. Ini adalah pengenalan isu dulu, ngomongin terkait apa sih air buat tubuh kita itu seperti apa gitu. Kemudian ada kalimat selanjutnya adalah selain haus, bila dehidrasi dibiarkan akan mengakibatkan sesak nafas, denyut nadi cepat tapi lemah, demam, tekanan darah rendah, kulit kering, bahkan menyebabkan kehilangan kesadaran atau pingsan. Itu adalah beberapa pendapat
atau argumen gitu ya, argumen-argumennya. Nanti kalau kamu tidak minum, kamu dehidrasi. Atau kalau kamu tidak minum, tekanan darahmu turun. Nah, itu argumentasi. Selanjutnya diperkuat oleh fakta. Faktanya adalah Institute of Medicine's Food and Nutrition Board menganjurkan asupan air putih 2,7 liter bagi perempuan dan 3,7 liter bagi laki-laki. Ini fakta teman-teman, karena ini menyebutkan sebuah kelembagaan, menyebutkan angka tertentu gitu ya. Nah, ini otomatis fakta. Selanjutnya adalah pada bagian ajakan. Minumlah ketika bangun tidur, saat haus, lelah, sesudah atau sebelum makan. Tidak perlu konsumsi air putih secara berlebih, secukupnya saja sesuai kebutuhan harian. Ini adalah mengajak bahwa ayo kita minum air putih ketika bangun tidur, haus, lelah, tapi minumnya tidak berlebihan. Ini adalah ajakan gitu ya. Di yang terakhir ada penegasan kembali. Nah, di situ disebutkan bahwa oleh sebab itu jangan lupa penuhi asupan air putih kita. Ini adalah menegaskan kembali di sebelumnya bahwa dia ngajak kita untuk minum air putih agar tetap sehat dan bugar. Ayo minum air putih. Nah, ini ada penegasan kembali. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini kalau tadi kita belajar terkait struktur teks persuasif, nah ini adalah kaidah kebahasaan. Jadi secara singkat saja ya, pernyataan mengandung ajakan jelas, tadi fungsinya untuk mempengaruhi, untuk dia mau ikut yang kita lakukan. Kemudian menggunakan kata-kata teknis sesuai topik ya. Kalau misalnya tadi di contoh saya adalah ajakan untuk terkait anjuran atau ajakan untuk minum air putih ya, maka dia fokus topiknya adalah pada manfaat air putih, apa dampaknya jika tidak minum air putih. Kemudian menggunakan kata penghubung argumentasi gitu ya. Apabila tidak minum air putih seperti ini, jika minum seperti apa. Kemudian fakta merupakan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Jelas ya, tadi ada menyebutkan kelembagaan, angka tertentu yang bukan perkiraan, ini adalah fakta. Kemudian menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Jadi kalau misalnya kita tidak minum air putih, tadi dampaknya apa? Tadi dijelasin. Kemudian menggunakan kata kerja mental, artinya dia menyerang, yang dia tuju adalah psikis kita secara langsung. Coba ini saya cek dulu. Nah, ini dia. Di rangkaian argumen, di sini dijelaskan bila dehidrasi dibiarkan akan mengakibatkan sesak nafas. Otomatis kalimat ini akan berdampak pada kita secara mental gitu. Oh, berarti nanti kalau aku sesak nafas malah tambah parahnya, kita menjadi punya apa ya, dia menyebabkan kita memiliki rasa takut. Ini psikis kita yang diserang. Itu contoh sederhananya. Kemudian menggunakan kata sambung yang menyatakan tujuan. Jelas, ini bisa dilihat di oleh sebab itu, nah jangan lupa penuhi asupan air putih kita. Nah, itu di kalimat ini adalah menggunakan kata sambung yang menyatakan tujuan. Nah, teman-teman, itu tadi kita belajar tentang teks persuasif, salah satu cara untuk kita bisa berkomunikasi secara persuasif. Nah, ini saya sudah menyediakan teks persuasif yang lainnya. Tugasnya teman-teman adalah silahkan dipilah mana yang bagian pengenalan isu, mana yang bagian ajakan, mana yang bagian argumen, dan juga mana yang bagian penegasan kembali. Format tugas ini ada di Google Classroom, silahkan bisa dicek begitu ya. Saya tunggu tugas ini maksimal hari Senin jam 10 malam.
Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung terkait penjelasan, bisa kita diskusi di Google Classroom, atau ketika misalnya waktu Google Classroom sudah habis, saya bersedia di kontak. Terima kasih. Selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.